cara punya properti pertama kalian di tahun 2025. Aku yakin sebagian dari kalian yang nonton video-video aku, kalian udah tahu properti itu adalah cara yang paling bagus untuk bisa mempertahankan kekayaannya kita. Kadang-kadang kita itu invest di cycle. Ada di cycle-cycle yang bagus ketika kita masuk, tapi ingat, manusia itu pada umumnya adalah orang yang greedy. Ketika kita yakin masuk di cycle tertentu, kita ngerasa pede banget. Ada momen tertentu di mana akhirnya cycle-nya itu berhenti, tapi waktu pertama kalian itu masuk uang 100%. Tapi ketika kalian naik jadi 300%, ada momen di mana kalian itu pede dan all in lagi 300%-nya. Kemudian cycle-nya udah berubah. Apa yang terjadi? 300-nya itu bisa berubah jadi 80 lagi. Dan ini yang sering kali terjadi pada kehidupan kita, karena kita tidak pernah tahu cycle apa yang akan menghadapi kita ke depannya. Dan properti itu adalah cara yang paling aman untuk kalian supaya bisa terus mempertahankan kekayaannya kalian. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu cara mulainya, kita akan jabarkan 9 step untuk kalian itu bisa memulai properti di tahun 2025. Yang pertama adalah DP 15-20%. Itu adalah hal yang harus kalian siapkan sebelum kalian itu memulai investasi properti. Sebenarnya ada teknik khusus supaya kalian itu tidak perlu mempersiapkan 15-20%-nya. Ada berbagai macam skenario di mana kalian itu bisa melakukan yang namanya cashback dari perbankan itu sendiri untuk bisa kalian itu di cover seluruhnya oleh perbankan. Tapi ini nggak bisa aku buka karena ini secara online. Harus secara offline ada cara-cara tertentu yang abu-abu sebenarnya bisa kalian lakukan. Tapi kalau kalian mau mengikuti pada umumnya, ya kalian harus mempersiapkan 15-20% itu untuk DP-nya. Supaya ketika kalian itu mau invest ada 80%, 85% sisanya yang bisa di cover oleh perbankan. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kalian itu punya 100% dan langsung mau cash-in semuanya, jawabanku jangan investasi di properti, karena itu jadi tidak menarik. Karena yang sangat menarik pada saat ini adalah kalian itu bisa memanfaatkan leverage dari perbankannya itu sendiri. Bangun kredibilitas kalian di dalam perbankan. Contohnya apa? Ketika kalian itu punya pinjaman mulai dari kartu kredit, jangan pernah kalian itu terlambat, kalian itu gak bayar. Karena aku pernah ada satu customer aku yang tiba-tiba mau beli rumah aku. Kondisinya dia sudah di ACC oleh perbankan. Dia seorang dokter kecantikan di Jogja, itu punya penghasilan sekitar 40 juta. Mau akuisisi properti yang nilainya hanya 1,3 miliar, tapi ditolak oleh perbankan. Padahal cicilan cuma 9 juta, 8 juta. Kenapa? Karena setelah ditrace kembali, suaminya itu pada waktu kecil punya KTP yang dijaminkan sama temennya, kemudian ditarik kredit, entah gimana caranya. Akhirnya dia terhutang satu motor yang pada waktu itu nilainya sekitar 5 juta. Dan dia tidak mau mengembalikan uang itu. Dan setelah 20 tahun waktu dia mau ngambil kredit, dia gak bisa ambil. Karena apa? Kredibilitasnya udah kotor, kredibilitasnya sudah jelek. Nah, makanya teman-teman, berhati-hatilah ketika kalian itu mengambil sebuah kredit. Karena itu akan tercatat terus di BI dan kalian itu akan sangat susah mendapatkan pendanaan. 8 tahun yang lalu ketika aku mulai di properti ini, aku ngerasa kalau misalkan masuk itu rasanya takut banget. Belum tentu beli, belum tentu produknya pas, takutnya nggak enak, sungkan. Jangan Bapak Ibu ya. Justru mereka itu happy banget ngelihat wajahnya Bapak Ibu datang ke sana. Karena mereka aja susah banget dapat nasabah. Mereka itu kebanyakan orang yang deposito. Padahal yang paling mereka butuhkan itu adalah orang yang mau mendapatkan kredit. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke sana, itu adalah sebuah anugerah mereka. Angin segarnya mereka. Akhirnya ada orang yang mau datang lagi ke tempat aku, mau pinjam uang. Jadi ketika Bapak Ibu ke sana, jangan takut, jangan minder. Walaupun kalian itu belum tentu ambil, tapi mereka itu happy dengan kedatangan kalian. Kalian tanya ke beberapa bank dan cari kira-kira bunga mana yang paling oke, tenor mana yang paling bagus, dan appraisal mana yang paling bagus, dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian itu sendiri. Seringkali kita membeli properti yang aneh-aneh. Ada properti yang mewah banget terus kalian ngerasa dari marketplace sudah murah 10%, kalian asal main hantem aja. Ketika kalian hantem cuman murahnya lebih murah 10%, belum tentu kalian itu bisa jual lagi di angka 100% Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau kalian itu mau invest sesuatu, kalian harus tahu kira-kira properti ini tuh bisa dijadikan apa. Bisa dijadikan kantor, mau disewakan lagi itu bisa atau enggak. Hal-hal seperti ini kalian harus lihat. Kalian lihat cash flow di dalamnya itu apakah bisa nutup. Kita sering masuk ke dalam ruko-ruko yang isinya tuh agent properti.
Kenapa? Ketika kita datang, kita udah minder duluan. Bisa nggak ya aku beli ya? Malu nggak ya kalau misalkan tiba-tiba nggak jadi beli? Nggak usah malu, mereka happy, mereka seneng banget kalau misalkan Bapak Ibu datang ke sana. Tanya-tanya, itu adalah angin surganya mereka. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu datang ke sana jangan pernah sungkan. Memang itu kerjaannya mereka untuk ditanyain. Walaupun Bapak Ibu datang sekali, 2 kali, 3 kali, nggak jadi beli, nggak masalah. Yang penting kalian kasih uang rokok lah, kalian kasih makan, kalian kasih uang sedikit, 1 juta ya. Untuk apa? Supaya mereka itu merasa kalian itu serius. Jadi ketika mereka ada produk yang baru lagi, mereka akan kasih ke Bapak Ibu. Nah, dari agen-agen tersebut, kalian cari mana yang paling bisa memenuhi kebutuhan kalian. Karena agen punya banyak karakter. Ada yang masih baru banget, mereka masih belum paham. Ada yang sudah expert banget, yang mungkin bisa ngebantuin Bapak Ibu semua. Oh, dia bisa kasih tahu, oh ini ROI-nya bagus Bapak Ibu. Oh, ini kalau misalkan Bapak Ibu DP kira-kira bisa cashback, jadi nggak perlu DP banyak-banyak. Nah, cari orang-orang yang pintar, bantu kalian supaya bisa menemukan properti yang terbaik untuk Bapak Ibu. Propertinya yang mana, dari agen yang mana, dan kalian tahu perbankan mana yang mau kalian tembak. Jadi yang keenam adalah calculate the project. Kalian harus tahu kira-kira kalau pakai bank A, kalian bisa dapat pencairan dengan cepat. Ini penting ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada satu aset yang murah banget tapi butuh pendanaan dengan cepat. Nah, ada bank-bank yang mungkin bisa memberikan kalian itu appraisal yang jauh lebih tinggi, tapi butuh makan waktu sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, itu kan nggak cocok dengan profiling ketika kalian mau nego habis-habisan, tapi kondisinya butuh cepet. Jadi kalian mungkin bisa pakai bank yang bisa memberikan pendanaan dengan cepat duluan. Setelah itu ketika kalian ambil, kalian melakukan renovasi, kalian melakukan refinancing menggunakan bank yang kedua. Karena dia akan mengeluarkan pendanaan yang jauh lebih besar lagi dengan bunga atau tenor yang lebih lama. Apakah bangunannya itu masih bagus atau enggak? Kita datang, kita nggak tahu bangunan ini kualitasnya seperti apa. Kalian datengin kontraktornya. Sekali lagi, jangan pernah takut panggil kontraktor untuk datang. Walaupun mereka nggak dikenal, memang kerjaannya seperti itu. Panggil mereka untuk datang, untuk survei, untuk kasih masukan apakah bangunan ini layak atau enggak. Satu alumni aku, dia itu karena kondisinya alumni aku tuh ada yang pernah, dia sudah dapat harga yang terbaik, DP-nya murah, dapat cashback banyak, tapi ketika datang ke sana bangunannya tuh ternyata lantai 2-nya agak miring, yang secara kasat mata orang awam itu tidak bisa ngelihat itu. Akhirnya kontraktor yang bilang, oh ini kalau mau dibangun ditambahkan beban lagi banyak secara keramik, kasur, lemari dan macam-macam, itu akan nambah bertonton dan tidak akan kuat. Otomatis kamu harus bangun lagi dari nol dan mulai lagi dari awal. Nah, ini akan menjadi problem yang besar. Pastikan kalian itu datengin kontraktor, coba kasih lihat mereka. Kalau misalkan mereka sudah setuju dengan bangunannya itu, kalian boleh gas. Setelah kalian kalkulasi, setelah kalian ngecek dengan kontraktornya, kalian jangan pernah buka angkanya dulu. Kalian tahu bebannya kalian berapa. Kalian udah tahu, oh kalau nanti misalkan mau beli harganya sekian, kalau ada biaya transaksi sekian, kalau mau renovasi, renovasinya itu parah atau enggak. Kalau renovasinya parah, angkanya berapa, sampai ngisinya itu berapa, itu semua udah kalian kalkulate. Kalau di kelas aku udah siapkan semua rumus-rumusnya untuk mempermudah kalian supaya kalian tahu, oh properti ini boleh diambil atau enggak. Jadi kalau kalian ngeliat alumni-alumni aku, itu mereka di luar kepala udah tahu, oh properti ini boleh diambil, oh yang ini tidak boleh, ini boleh. Semua bisa kalian lakukan kalau sudah ada rumusnya. Nah, kalau kalian tidak mau repot-repot ikut kelas aku, nggak masalah, kalian belajar sendiri, tanya kontraktornya masing-masing supaya mereka itu bisa ngasih tahu kalian kira-kira angka yang harus kalian dapatkan itu berapa. Karena penting, ketika kalian meleset sedikit aja, kalian tidak punya cukup cash flow, itu bisa berantakan luar biasa. Ada salah satu alumni aku yang dia datang ke kelasku, dia bilang, saya sudah mengikuti jejaknya Ko Antoni, dan ketika mereka masuk ke dalam tahapan renovasi, uangnya kurang. Dan karena dia tidak mempersiapkan uangnya tersebut, dia tidak tahu angka renovasinya berapa. Ujung-ujungnya apa? Selama setahun itu mencari bantuan pendanaan untuk akhirnya bisa diakuisisi oleh orang lain. Dan ini menjadi hilangnya opportunity yang harusnya bisa mendapatkan passive income, malah akhirnya harus di flip kembali untuk orang lain dengan harga yang murah juga.
Legalitas itu sangat penting, kalian harus cross check ke semuanya, dan yang paling penting buat PPJB-nya itu dengan benar. PPJB itu bersifat apa? Isinya adalah gimana cara kalian itu mulai membayar, gimana kalian itu dapat furniture di dalamnya, sampai term of payment-nya mau dicicil berapa kali, dan gimana syarat-syarat ketika melakukan pembelian tersebut. Melakukan ini dengan ChatGPT, kalian mungkin bisa membuatkan PPJB sekilas dari ChatGPT yang kemudian ketika kalian sudah deal dengan ownernya, PPJB tersebut bisa keluar dan akhirnya kalian bisa ngelakuin transaksi di bawah tangan dulu. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam notaris. Kenapa ini bisa menjadi penting PPJB di bawah tangan? Karena seringkali ketika kita nego, angkanya udah sesuai, besoknya orangnya berubah pikiran. Ini menjadi problem Bapak Ibu. Pastikan kalian sudah menentukan angkanya, sudah oke angkanya, langsung kalian PPJB, kemudian besok bawa ke notaris. Ini adalah step by step supaya kalian itu bisa memiliki properti pertamanya di tahun 2025 dengan resiko yang sangat-sangat kecil dan pastinya jauh lebih cuan. Semoga video ini bisa ngebantu kalian untuk bisa punya banyak passive income seperti yang aku lakukan di properti-properti yang sudah aku bangun dan aku sewa-sewakan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan pastinya semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!